Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Arifah Rahma, mahasiswa program studi S1 PJJ Manajemen kelas MJ 601, dengan dosen pengampu adalah Ibu Diah Darmayanti, SE MSI PhD. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan ujian akhir semester untuk mata kuliah perilaku organisasi dengan topik pengaruh budaya organisasi terhadap perilaku dan produktivitas karyawan. Nah, dalam pembahasan ini, saya mengangkat studi dari tiga perusahaan berbeda, yakni yang pertama PT Indomarko Prismatama, cabang Cakung Timur, yang kedua PT Sai Mojokerto, dan yang ketiga PT Mega Bangunan Abadi Tulungagung. Nah, studi yang pertama dilakukan di PT Indomarko Prismatama cabang Cakung Timur. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh budaya organisasi dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan. Fokus utamanya adalah melihat peran budaya organisasi dalam membentuk perilaku serta meningkatkan produktivitas. Nah, yang pertama ada hubungan budaya organisasi dan perilaku karyawan. Nah, budaya organisasi didefinisikan sebagai sistem nilai, norma, dan kebiasaan yang mempengaruhi sikap serta etika kerja karyawan. Nah, dari penelitian ini ditemukan bahwa sebagian besar karyawan menunjukkan perilaku yang proaktif, kolaboratif, dan bertanggung jawab. Namun, masih terdapat tantangan, yaitu adanya sebagian karyawan yang cenderung bekerja secara individual. Hal ini menandakan bahwa internalisasi budaya kolektif belum merata. Selanjutnya ada hubungan budaya organisasi dan produktivitas karyawan. Nah, studi ini merujuk pada penelitian Rahayu dan teman pada tahun 2024 yang dipublikasikan dalam jurnal akademik. Hasilnya menunjukkan bahwa setiap peningkatan budaya organisasi dapat meningkatkan produktivitas sebesar 0,443 dengan adjusted R kuadrat sebesar 0,799, yang artinya 79% variasi kinerja karyawan dapat dijelaskan oleh budaya organisasi dan lingkungan kerja. Nah, dampak positif yang muncul adalah peningkatan efisiensi, pencapaian target kerja, serta kualitas layanan. Kemudian ada hasil uji statistik. Berdasarkan uji T, nilai T hitung sebesar 2,379 dan signifikansi 0,023. Hal ini menunjukkan bahwa budaya organisasi memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja. Sementara itu, uji F menunjukkan nilai F hitung sebesar 5,279 dengan signifikansi 0,010, yang berarti bahwa budaya organisasi dan lingkungan kerja secara bersama-sama memberikan pengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Nah, kesimpulan dari studi ini adalah bahwa budaya organisasi memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap perilaku dan produktivitas karyawan. Secara khusus, budaya organisasi mendorong perilaku kerja yang lebih bertanggung jawab, kolaboratif, dan proaktif. Selain itu, karyawan menjadi lebih efisien dalam bekerja, mampu mencapai target, dan meningkatkan kualitas layanan. Kemudian ada studi kasus kedua, yakni dilakukan di PT SAI Mojokerto. Nah, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara penerapan budaya perusahaan terhadap kinerja karyawan, khususnya pada bagian produksi di sektor dan industri manufaktur. Nah, penelitian ini juga bertujuan menganalisis sejauh mana budaya kerja mempengaruhi perilaku kerja, kedisiplinan, serta pencapaian target produksi. Kemudian ada hubungan budaya perusahaan dan perilaku karyawan. Nah, beberapa elemen budaya kerja yang diterapkan di perusahaan ini antara lain ada 5S, yaitu Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, dan Shitsuke, yang menekankan keteraturan dan kebersihan. Kemudian ada 7 muda yang berfokus pada pengurangan pemborosan, dan SCW atau Stop, Call, and Wait.
yang merupakan standar dalam penanganan masalah. Nah, dampaknya pada perilaku karyawan sangat positif. Mereka menjadi lebih disiplin dalam hadir tepat waktu, bersikap sopan, dan bertanggung jawab atas pekerjaan mereka. Namun, masih ditemukan beberapa kendala seperti karyawan yang kurang aktif dalam kegiatan non produktif, serta komunikasi yang belum sepenuhnya sesuai etika, seperti masih ada yang menggunakan kata-kata kasar. Kemudian ada hubungan budaya perusahaan dan produktivitas karyawan. Nah, hasil implementasi budaya kerja menunjukkan bahwa karyawan yang mematuhi SOP dan SPW dapat menyelesaikan pekerjaan lebih cepat dan minim kesalahan produksi. Nah, budaya 5S dan 7 muda ini meningkatkan efisiensi dan mengurangi pemborosan. Selain itu, muncul sikap mandiri dalam menyelesaikan masalah tanpa selalu menunggu instruksi dari atasan. Karyawan yang menginternalisasi budaya kerja juga terbukti memiliki produktivitas yang lebih tinggi. Kemudian, dari hasil uji statistik, berdasarkan uji statistik didapatkan korelasi Spearman Rank sebesar 0,759 yang menunjukkan hubungan kuat antara budaya dan kinerja karyawan. Kemudian signifikansi sebesar 0,000 atau menunjukkan hubungan ini sangat signifikan. Dan kesimpulannya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa budaya perusahaan yang berbasis disiplin, etika kerja, dan kolaborasi terbukti meningkatkan perilaku kerja yang positif dan hasil produksi. Nah, semakin kuat budaya yang diterapkan, semakin tinggi pula produktivitas dan kualitas kerja karyawan. Kemudian, penelitian terakhir dilakukan di PT Mega Bangunan Abadi di Tulungagung. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh budaya perusahaan terhadap kinerja karyawan. Selain itu, dianalisis pula bagaimana budaya kerja berdampak terhadap disiplin, etika kerja, serta pencapaian target produksi. Nah, kemudian ada hubungan budaya perusahaan dan perilaku karyawan. Nah, budaya kerja yang diterapkan di perusahaan ini antara lain disiplin dalam memenuhi jam kerja dan aturan perusahaan. Kemudian bertanggung jawab dalam menyelesaikan tugas dengan tepat waktu, sopan santun terhadap pelanggan dan rekan kerja, serta kemauan untuk bekerja sama serta menghormati struktur organisasi. Nah, dampak dari budaya ini cukup positif. Karyawan menjadi lebih profesional, mengikuti SOP, dan proaktif. Nah, namun masih ada kendala seperti belum terbiasanya sebagian karyawan dengan pola kerja disiplin tinggi, serta kurangnya keterbukaan terhadap kritik dan masukan. Nah, kemudian ada hubungan budaya perusahaan dengan produktivitas karyawan. Nah, produktivitas karyawan diukur dari ketepatan waktu penyelesaian tugas, kualitas pekerjaan, kehadiran, dan kemampuan menyelesaikan masalah. Nah, budaya perusahaan terbukti meningkatkan tanggung jawab, menurunkan tingkat kesalahan, serta memperkuat kerjasama tim dan komunikasi lintas bagian. Karyawan yang memahami dan mematuhi budaya perusahaan memiliki tingkat produktivitas yang lebih tinggi. Kemudian dari hasil uji statistik didapat koefisien regresi sebesar 0,711 yang artinya setiap peningkatan budaya perusahaan meningkatkan kinerja karyawan sebesar 71,1%. Kemudian signifikansi sebesar 0,000 yang menunjukkan pengaruhnya sangat signifikan dan koefisien determinasi atau R kuadrat sebesar 0,500 atau 50,5% variasi kinerja karyawan dijelaskan oleh budaya perusahaan. Jadi dapat disimpulkan bahwa budaya perusahaan yang berbasis disiplin, tanggung jawab, kerjasama, dan komunikasi terbukti membentuk perilaku kerja yang produktif dan profesional. Nah, semakin tinggi penerapan budaya organisasi, semakin tinggi pula produktivitas yang dihasilkan.
Nah, demikian pemaparan saya mengenai pengaruh budaya organisasi terhadap perilaku dan produktivitas karyawan berdasarkan studi 3 perusahaan. Semoga materi ini dapat memberikan gambaran nyata bahwa budaya organisasi bukan sekedar formalitas, tetapi fondasi utama dalam membentuk sumber daya manusia yang unggul. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.